Hai Sobat Brilinkers yang sudah menjadi keluarga dari agen Brillinknya BRI. Masih bersama saya Revina Bayu dalam Nongkrong in Brilink. Dan kali ini kita akan membahas, mungkin merefresh kembali ya dari teman-teman semuanya yang sudah menjadi Sobat Brilinkers nih. Apa sih manfaat dari Brilink ini dan bagaimana sebenarnya kita bisa menjual fitur-fitur yang ada di dalam Brilink seperti itu. Nah, sudah hadir lagi bersama saya yaitu pakar penjualan, pakarnya sales, pakarnya komunikasi yang terpercaya tentunya, yaitu Pak Desra. Oke, Mbak Vina, ketemu lagi kita ya. Iya, halo Bapak. Oke, Mbak Vina, masih segar? Luar biasa. Masih semangat? Semangat, always semangat. Aku always ketemu sama Sobat Brilink yang luar biasa. Iya, Sobat Brilink yang sangat luar biasa ini. Nah, tadi kita membahas sedikit ya Pak, bahwa Sobat-Sobat Brilink ini udah menjadi nasabah BRI dan sudah merasakan manfaat mungkin dari menjadi agen Brilink. Nah, mungkin kita bisa merefresh kembali nih. Oke. Sebenarnya Brilink ini tuh layanan apa sih Pak? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Vina. Pertanyaan selalu bagus, selalu keren ya. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang Brilink. Brilink itu merupakan perluasan layanan BRI, di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agent yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan menggunakan fitur edisi mini ATM dengan konsep sharing fee, Mbak Vina. Jadi secara gampang BRI itu bermitra. Ya kan, dengan para nasabah-nasabah untuk menjadi agent. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat Indonesia, ya kan, terutama nasabah-nasabah BRI yang jauh dari kantor cabang BRI. Iya, berarti kemudahan akses perbankan kepada nasabah-nasabah BRI ya, di seluruh pelosok Indonesia. Di seluruh pelosok Indonesia. Luar biasa sekali. Mbak Vina tahu berdasarkan data Februari 2022 kurang lebih 552.000 orang sudah menjadi agent daripada agen Brilink. Ini yang lagi nontonin kita nih berarti ya, sobat-sobat Brilinkers nih. Teman-teman nih sama-sama ya. Iya. Dan Mbak Vina, ini adalah salah satu peluang bisnis. Iya, betul. Peluang usaha. Buat siapa? Buat para nasabah. Untuk apa? Untuk tambah income tambahan. Menjadi agen Brilink. Mbak Vina tahu nggak? Mereka rata-rata nih para sobat-sobat Brilink, rata-rata income mereka 9 sampai dengan 12 juta per bulan. Per bulan? Rata-ratanya seperti itu ya? Kurang lebih rata-rata. Nah, jadi ini menjadi sesuatu peluang yang menarik buat para nasabah BRI maupun yang belum jadi nasabah BRI. Segera jadi nasabah BRI dan segera menjadi agen Brilink. Gitu. Itu. Ini peluang usaha, peluang bisnis buat kita. Kemudian apa sih Pak keuntungan nih? Mungkin kita bisa mengingatkan lagi kepada seluruh agen Brilinkers nih bahwa ada untungnya loh menjadi agen Brilink dan mungkin mereka sudah merasakannya gitu. Bisa Bapak jabarin lagi ke kita? Oke, siap Mbak Vina. BRI itu adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Bahkan di dunia. Kenapa? Karena mereka bank yang punya satu-satunya punya satelit. Dan tentu BRI juga berpikir menjadi mitra BRI pasti juga punya keuntungan. Nah, beberapa keuntungan sebagai agen Brilink. Pertama ya kan, kita akan didampingi oleh para pembina dari BRI yang berpengalaman. Yang jumlahnya ribuan. Nggak hanya membina kita dalam menggunakan fitur Brilink ini, tapi juga membina usaha kita gitu ya. Usaha kita, namanya kita pembina. Satu. Kedua, kita dapat namanya fee kompetitif ya kan dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Nah, kita kebayang dong berapa banyak fitur BRI ya, berapa banyak transaksi. Kalau kita rajin, pinter ya kan, semangat, kerja keras, Mbak Vina kebayang rata-rata agen-agen sobat-sobat Brilink rata-rata mereka kurang lebih 3.000-an transaksi per bulan. Per bulan 3.000 transaksi. Dan itulah mereka dapat namanya fee kompetitif. Maka saya bilang tadi ke Mbak Vina, ada beberapa agen Brilink yang income-nya rata-rata 9 sampai dengan 12 juta per bulan. Hari gini, ini mohon maaf Mbak Vina, kalau 9-12 juta rata-rata mungkin melebihi karyawan BRI sendiri. Iya dong. Makanya keren. Terus ketiga, nah menjadikan fitur yang paling lengkap. Kenapa? BRI adalah bank besar, ya kan? Bank besar, bank pemerintah, bank yang sudah lebih daripada 100 tahun di Indonesia, fitur-fiturnya luar biasa, fitur-fitur transaksi perbankan, dan ini semua dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai agen Brilink menjual sesuatu produk, menjual suatu layanan yang keren. Iya, betul sekali. Yang dibutuhkan oleh banyak. Enak nggak kira-kira Mbak Vina? Iya, enak banget dong. Pasti makin banyak nih nasabah kita ya. Terus yang paling penting tanpa modal alat. Kenapa? Karena disiapkan. Sudah disiapkan oleh BRI sebagai mitra, sebagai partner gitu kan. Dan yang terakhir Mbak Vina, BRI juga sama, mikirnya panjang. Bagaimana para agen-agen itu dapat asuransi.
Oke. Untuk apa? Untuk memproteksi daripada kecelakaan, kebakaran tempat usaha yang merangkap tempat tinggalnya. Sampai ke sana tuh BRI mikirin para agent drilling. Kenapa? Prinsip Mbak Vina yang namanya kita mitra atau partner ya kan, tentu selalu bersinergi. Ya, saling memberikan keuntungan bagi para pihak. Jadi buat saya nih Mbak Vina ya, ini ayo bagi orang-orang yang belum jadi agent, segera jadi agent drilling. Iya betul sekali. Peluang gitu, bagus banget gitu kan. Nah, gitu loh. Kalau kita mau jadi agent drilling nih, itu syaratnya apa Pak? Aduh Mbak Vina, syaratnya mudah. Mudah sekali ya. Mudah, simple ya kan. Pertama nih, pertama yang pasti warga negara Indonesia, bisa perorangan, bisa juga instansi non berbadan hukum. Baik. Terus kedua, berarti lebih ke mikrobisnis gitu kali mikrobisnis. Kedua ya minimal pernah punya usaha minimal 2 tahun, apapun jenis usaha. Ketiga yang paling penting pasti harus memiliki rekening simpanan berkartu di Bank BRI. Nasabah BRI. Kan kita mau jadi mitra. Jadi kalau namanya mitra, masuk dulu jadi nasabah BRI. Terus nanti ada salah satu uang jaminan kurang lebih sekitar 3 juta untuk edisi tadi ya kan, dan itu nanti disimpan oleh BRI selama menjadi agent. Setelah berakhir agentnya nanti itu dikembalikan kepada orang tersebut. Terus memiliki surat keterangan usaha sekurang-kurangnya dari perangkat desa. Itu simple lah surat keterangan. Surat keterangan usaha perangkat desa dari Pak RT-nya. Yang paling penting gitu belum pernah menjadi agent dari bank penyelenggara laku pandai tadi. Berarti belum pernah menjadi agent bank lain. Gitu kan. Jadi simple Mbak Vina. Simple sekali ya. Simple, dan ini Mbak Vina kita pahamin Indonesia itu dengan provinsi kita kurang lebih 30 provinsi lebih ya. 30 provinsi kalau saya 31 provinsi kalau nggak salah ya, 32 ya. Nah, dan negara kepulauan Mbak Vina, di mana masyarakatnya juga 270 juta penduduk, ini menjadi potensi buat agent drilling dimanapun berada. Betul sekali. Untuk menjalankan bisnis ini. Dan keuntungannya lagi adalah dengan kita menjadikan agent drilling, itu unit kerja BRI itu tersebar luas juga gitu. Jadi kalau ada sesuatu kendala atau apa, itu tuh BRI sudah tersebar luas di seluruh Indonesia gitu ya. Itu tentu Mbak Vina itu membantu bagi para nasabah dan juga menjadi peluang usaha buat agent drilling gitu kan. Benar-benar menjangkau yang tidak terjangkau. Satu hal lagi Mbak Vina yang paling susah, nah kalau di kantor kan ada jam kantor ya kan, agent drilling ya kan, bahkan mereka bisa melebihi daripada jam kantor. Jadi fleksibel banget buat tergantung kebutuhan dari nasabahnya Mbak Vina gitu. Nah tadi Bapak sudah menyinggung mengenai fitur-fitur dari agent drillingnya BRI yang lengkap seperti itu ya, berbeda sama bank-bank lain seperti itu. Nah seperti apa sih Pak fitur-fiturnya gitu ya? Mbak Vina, ini BRI bank yang bank besar. Bank besar, bank pemerintah, bank yang berbasis teknologi, pasti fiturnya banyak banget Mbak Vina. Nih yang paling saya bacain, pertama transfer antar BRI. Terus transfer antar bank lain. Bisa tarik tunai. Bisa tarik tunai juga. Bisa setor simpanan. Bisa beli pulsa paket data. Bisa bayar BPJS Kesehatan. Bisa PLN. Bisa BRI virtual account. Ya kan? Kalau belanja tuh e-commerce tuh. Pasti ya kan? Terus bisa telepon pasca bayar, bisa bayar untuk berbagai cicilan. Terus bisa juga store pinjaman, anything pinjaman. Bisa beli tiket kereta api. Terus bisa beli tiket pesawat. Bisa buat asuransi, bisa tarik tunai, bisa setor tunai. Lengkap kayak satu kantor gitu ya. Jadi agent drilling seperti kayak punya kantor sendiri. Betul-betul sekali. Dengan bermacam transaksi tadi, Mbak. Dan patut juga tuh nasabahnya kita tuh mesti tahu nih kalau kita tuh bisa berbagai hal gitu ya melayani mereka gitu. Itu jadi satu saya bilang kenapa Mbak Vina, dari zaman teknologi maju ya kan, dengan banyaknya online, justru butuh namanya dukungan transaksi perbankan. Betul sekali. Kita tahu Indonesia sedang bertumbuh ya kan, apalagi setelah pasca pandemi, semua usaha sudah bergeliat kembali ya kan, terutama para UKM di bawah juga sudah bergeliat, dan semuanya bisnis pasti butuh apa Mbak Vina? Butuh dukungan layanan perbankan. Betul sekali. Dan ini menjadi peluang para agent drilling yang luar biasa.
Baik, nah tadi kita udah jabarin fiturnya yang banyak dan mungkin sambil nanti kita juga akan kasih informasi mengenai fitur-fitur ini ya, bisa dilihat di layar sobat Brilinkers semua. Tapi kemudian bagaimana sih Pak tips untuk menjual fitur-fitur ini gitu? Oke, Mbak Pina ini seru banget nih kalau Mbak Pina ada tips penjual. Pertama adalah identifikasi fiturnya. Nah saya akan sedikit agak kembali Mbak Pina, tadi kan fasilitasnya banyak tuh ya. Iya. Ada Laku Pandai layanan keuangan tanpa kantor ya. Iya betul. Ada cash in, cash out, repost, setoran uang, tarik tunai, isi ulang pulsa, belanja merchant. Terus ada mini ATM BRI, bisa registrasi mobile banking, bisa registrasi internet banking. Sampai registrasi mobile banking pun bisa. Keren banget. Informasi rekening, transfer, pembayaran, isi pulsa, setor pasti. Banyak banget lain. Nah sekarang tinggal kita Mbak, bagaimana mengidentifikasi fitur-fitur tersebut. Mana yang sesuai dengan lokasi si para agent-agent Brilinkers tersebut, ya kan? Jadi dari layanan kan masih bisa dilihat nih, kira-kira mana nih fitur yang cocok untuk mereka fitur tinggal. Yang paling banyak orang butuhkan, maksimalkan fitur tersebut. Gitu kan? Baik. Oke. Terus kedua, setelah kita belajar mengidentifikasi fitur, terus kedua identifikasi orang-orang terdekat kita. Ya kan? Caranya gimana Mbak Pina? Kita kan punya namanya, saya suka metode dengan 3 ring. 3 ring. 3 ring. Ya? Ring 1. Siapa tuh? Keluarga kita. Keluarga dekat dulu. Keluarga ibu, keluarga bapak, sepupu, semuanya. Mereka butuh nggak layanan perbankan? Pasti butuh, Mbak Vina. Butuh pakai Briling. Pakai Briling. Oke. Kedua, ring 2, siapa tuh? Sahabat kita, teman-teman kita, tetangga kita. Mbak Vina bayangin, Mbak Vina punya teman SD? Punya. Teman SMP? Punya teman lah. SMA? Punya teman semua. Kuliah? Teman kawan? Mereka butuh nggak layanan perbankan? Pasti butuh. Butuh nggak transaksi perbankan? Pasti butuh. Pakai agent Briling. Iya. Bayangin. Terus yang ketiga, ring 3, orang-orang yang Mbak Pina belum kenal sebelumnya, yang pasti mereka butuh namanya layanan perbankan. Gitu Mbak Pina. Itu cara kita namanya mengidentifikasi orang-orang untuk apa? Untuk supaya pakai fitur-fitur namanya agent Briling yang tersedia di warung kita gitu ya, kalau terus, kita menjadi agent Briling. Nah Mbak Pina, itu tadi kita udah bicara tadi tentang orang-orang terdekat ring 3. Masuk lagi komunitas Mbak Pina. Komunitas hobi, olahraga, dan sebagainya. Atau komunitas yang aktif di daerah sekitar kita. Atau Mbak Pina pakai namanya medsosnya Mbak Pina. Bisa juga. Untuk sebagai agent Briling. Untuk apa? Satu, memasarkan namanya produk-produk dan layanan daripada agent Briling. Untuk apa? Semakin banyak orang yang pakai layanan, semakin banyak transaksi. Semakin banyak transaksi, semakin banyak Mbak Pina, semakin banyak sharing fee yang Mbak Pina akan dapetin kalau sebagai agent Briling tentunya gitu ya. Nah terakhir yang paling penting Mbak Pina, buatlah iklan. Kenapa iklan? Harus diiklanin. Harus. Kenapa sederhana Mbak Pina? Karena harus supaya tahu misalnya nih Mbak Pina jadi agent, tahu Mbak Pina tuh agent Briling di tepatnya di mana, lokasinya di mana, ya kan? Supaya tetangga-tetangga, saudara-saudara, teman-teman tahu. Nah kalau pakailah ada pada medsos. Dan BRI itu sudah menyediakan iklan juga tuh Pak. Jadi siapa yang jadi agent Briling langsung ada ini tidak disediakan. Ada namanya. Iya, langsung disediakan brosurnya gitu ya. Langsung disediakan papan iklannya. Itu adalah semuanya sangat legal. Iya, betul sekali. Sangat legal dan sangat disupport oleh Bank BRI gitu kan. Wah, sepertinya obrolan kita ini malah makin membuat semua sobat Brilinkers nih percaya diri nih untuk menjadi seorang agent Briling gitu ya. Yang penting Mbak Pina ingetin kepada sobat-sobat Briling kita, yuk ajak saudaranya, temannya, siapapun. Orang-orang yang belum menjadi agent supaya menjadi agent Briling. Ini saya ulangi adalah peluang bisnis, peluang usaha, peluang income buat orang-orang semua Mbak Vina. Gitu iya, kan, betul sekali. Terima kasih Mbak Destra atas sharingnya kali ini. Siap. Semoga dengan sharing dari Pak Destra tadi semakin membuat kita terbuka ya cakrawala pikirannya bahwa dengan menjadi seorang agent Briling bisa dapat mengembangkan usaha kita, tidak hanya meningkatkan omset juga, tetapi juga menambah pelanggan kita gitu, seperti itu. Terima kasih Sobat Brilinkers yang telah menyaksikan obrolan kami berdua, dan sampai jumpa kembali dalam episode Nongkrong in Briling selanjutnya. Saya Revina Bayu undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.